Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang terhormat, kita bertemu lagi dengan podcast kami dari Eksponen dan SIAR. Kita akan berbicara tentang sejarah munculnya negeri ini yang banyak sekali sebetulnya serpihan-serpihan yang belum diketahui, dan kali ini kita akan memfokuskan kepada Palagan Cirebon. Itu sebuah buku tentang sejarah tentara pelajar yang berasal dari Cirebon dalam menahan serbuan kembali dari Belanda atau yang menumpang Nika, ya kan, untuk merebut Indonesia kembali di bawah jajahan mereka. Nah, kebetulan kami didampingi oleh di kanan saya ini Pak Muhammad Lendi Basarah. Beliau adalah putra dari almarhum Saleh Basarah, mantan KSAU dulu. Kemudian di sebelah saya ini Ibu Sri Pasifik, saya biasa memanggilnya Mbak Ipu, ya. Beliau adalah salah satu pengarang dari buku Palagan Cirebon yang ditulis oleh dua orang, Sri Kandi Indonesia, Ibu Sri Pasifik, dan Ibu Sri Murdiningsih. Dan di sebelah kami lagi adalah, sebelah Ibu Sri Pasifik adalah Bapak Roni, salah satu narasumber tentang isi buku Palagan Cirebon ini. Nah, setelah saya membaca buku Palagan Cirebon yang Mbak Ipu buat dengan Mbak Murdi, dengan narasumber dari Pak Lendi Basarah dan Pak Roni, dan banyak lagi yang lain, banyak tokoh-tokoh perjuangan kita yang terlibat di dalamnya. Salah satunya lah Pak Saleh Basarah, ya. Kemudian juga banyak nama-nama yang juga saya cukup kenal, kayak Ibu Herawati Diah, ya, saya dibaca juga situ. Dan mungkin juga Ibu Sabaria yang jangan-jangan dia guru saya di SD, Pak. Ibu Sabaria itu dari Laswi. Dari Laswi, ya, kelas wanita ya. Iya. Mungkin Mbak Ibu bisa ceritakan bagaimana proses bisa jadinya buku ini, karena menurut saya yang sudah baca, ini buku luar biasa. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui selama ini, terutama seperti soal KRI Gajah Mada, ya. Betul. Yang tenggelam karena diserang Belanda. Kalah pamornya dengan KRI Macan Tutul yang dalam perebutan Irian Barat itu, ya. Nah, jadi mungkin Mbak Ibu bisa ceritakan bagaimana tiba-tiba munculnya buku ini, siapa saja yang Mbak Ibu hubungi. Nah, silakan Mbak Ibu untuk awalnya. Maaf Pak Indra, ya, kalau boleh saya ya potong sedikit. Kalau cerita sejarahnya bagaimana mulainya adalah kami ini anak-anak daripada tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh dalam yang terlibat itu, yaitu dari Ikatan Keluarga 400, yang mereka tuh orang-orang disiplin, yang rajin. Mereka tuh memang betul-betul orang yang apa ya, mempunyai keinginan yang tinggi, kuat. Mereka sudah punya buku harian. Buku harian. Iya, dan itu sebetulnya Bapak kita juga mengajar kepada kita, ayo tulis buku harian supaya kita punya cerita kayak apa perjalanan hidup kita. Bapak-bapak kita tuh mempunyai buku-buku seperti itu, buku harian, dan itu mereka simpen bertahun-tahun di luar kerja. Dan baru ditulis oleh Mbak Ibu sama Mbak Murdi ini, ya. Pada saat akhirnya itu alangkah berguna buku-buku itu yang kemudian disusun oleh Bu Ipu dan Bu Murdi menjadi Palagan Cirebon. Gitu. Pada awalnya memang ini bapak-bapak kita tuh ingin sekali membukukan jalan hidup mereka pada saat mereka berjuang. Tapi ya kita belum nemu orangnya, dan mereka belum sempat bersepakat mau seperti apa. Sampai akhirnya mereka sudah mulai meninggalkan kita satu persatu, kan. Hanya pesan
Jadi mereka buat buku itu kepada anak-anaknya, antara lain saya, Roni, Baskara, Mahuni dan yang lain yang tergabung dalam generasi penerus keluarga 400. Itu keluarga 400 itu maksudnya bagaimana ya? Nah, pada saat setelah tes selesai, setelah perang selesai kan mereka nih bapak-bapak kita nih terus ada yang dapat beasiswa untuk sekolah, melanjutkan, bekerja di mana. Akhirnya mereka nyebar semua, mereka mencari karier masing-masing gitu kan. Pas suatu titik mereka bilang, kita ketemu dong, kita buat perkumpulan. Mereka kemudian membentuk namanya Ikatan Keluarga 400. 400 itu apa? Batalion 400 adalah batalion yang yang mempersatukan mereka pada saat mereka berjuang dulu. Brigade berapa ya? Brigade 17 ya. Brigade 17. Batalion 400, Brigade 17, Siliwangi. Jadi begitu latar belakangnya ya. Iya. Jadi Mbak Ibu ini berarti boleh dikatakan kita memulai karena sejarah sekarang seperti ada degradasi nih Pak ya. Pak ya. Jadi mulai dilupakan orang sehingga generasi sekarang mungkin nggak tahu bagaimana ini negara NKRI bisa berdiri. Siapa saja tokohnya yang menyebabkan ini terjadi kayak Bung Tomo di Surabaya ya kan? Soekarno, Hatta segala macam itu mereka mungkin banyak yang tidak begitu tahu, apalagi dalam pelajaran sejarah umum sekarang mulai dihilangkan. Jadi Mbak Ibu ini saya anggap bisa muncul sebagai perintis ya untuk munculnya penulisan sejarah baru yang lebih ini lagi untuk dikenalkan kepada ini. Mungkin saya tambahkan juga, sebenarnya catatan harian itu kan udah hampir ada 7 tahun ya, Mas Lendi ya, di tersemat. Tapi ya, jadi awalnya itu dimulai dengan pertemuan saya dengan ibu-ibu dan Ibu Sri Burinisi di kantor ini gitu loh. Kita bincang-bincang gitu loh, mau bikin acara di Cirebon tadinya gitu. Terus karena kebetulan saya anggota IFRA juga, saya dengar cerita dari Om Su tadi bahwa ada catatan harian yang sudah tersimpan sekian lama tidak jadi. Memang keinginan dari Om Su tadi itu pengen bikin buku kan. Pak Su tadi ini siapa? Pak Su tadi itu salah satu anggota di tokoh perjuangan pada saat itu juga. Bersama dengan ayah saya, bersama dengan Pak Saleh Basara dan rekan-rekan yang lain gitu loh. Dan mungkin Pak Indra juga sudah baca bukunya kan. Di situ banyak tokoh-tokoh loh. Seperti Pak siapa namanya? Yogi Esmen, Pak Mukhtar Gusman Salaman Ate. Mereka itu bersatu dalam batalion. Salaman Ate yang dirjen pajak juga, betul. Dan kebetulan Om Tadi juga mantan dirjen pajak juga. Pak Sukadi Sukarya. Iya, Sukarya. Ayahnya Gia Sukasakti. Iya. Dia Sukarya kalau saya. Dia Sukarya sekarang ya. Sukasa dulu nama suaminya ya. Yang aktif dengan kita adalah adiknya dia. Baskara. Nah mungkin Mbak Ibu bisa ceritakan ini karena ini kalau menurut saya sih luar biasa dari begitu bahan yang katanya satu koper Mbak Ibu dengan Mbak Murni ini bisa memilah-milah ya kan, dan ya mungkin biasalah kalau ada terlewat sedikit kan bisa disempurnakan, makin disempurnakan. Mungkin Mbak Ibu bisa ceritakan bagaimana prosesnya bisa menjadi buku seperti ini ya. Ini nggak main-main nih, berapa halaman nih? 284 halaman. 298 halaman dengan depannya. Iya. Silakan Mbak. Saya ucapkan salam kebangsaan. Salam kebangsaan. Merdeka. Dalam hal ini ya, ketertarikan saya kepada sejarah di usia saya itu bukan hanya sekarang usia saya 80 tahun. Jujur, saya termotivasi sejak dari kecil untuk mengetahui lebih dalam tentang sejarah. Kemudian saya berjumpa dengan 2 orang ini, rekan saya, sahabat saya, dekat semuanya, yang memberikan sedemikian rupa banyak data. Dan data itu harus saya sisir satu demi satu
maklumlah karena ini barang sudah dari tahun berapa? Ya, 7 tahun dulu. Dari tahun 1945 mereka boyong-boyong kemana-kemana, mereka pergi jalan-jalan kemana, itu ada di ranselnya mereka, katanya itu adalah nyawanya mereka juga. Gitu. Terus saya catatan harian itu ya? Catatan harian, kok nyawanya mereka kemana? Ya saya tidak tahu kalau suatu saat saya mati, anak cucu saya, teman-teman saya bisa sampaikan bahwa saya termasuk salah satu pejuang di situ, pejuang tanpa tanda jasa. Maaf ya, saya menjadi terharu. Karena apa? Jujur saja, sepertinya sejarah itu pada saat sekarang kayaknya nggak banyak yang memunculkan. Ini adalah sesuatu yang harus kita munculkan kembali. Kalau kita dulu mengenal namanya KRI Masa Tutul ya Mas Hendi ya. Tapi ini KRI Gajah Mada. Itu adalah sebuah kapal coaster yang dibeli dari Singapura. Itu adalah kapal dagang yang membawa ke Indonesia, itu namanya Guru Kusuma. Terus kemudian dirubah menjadi kapal perang. Karena kita pada tahun itu kita tidak punya kapal perang. Nah kemudian kapal ini berada di Pangkalan 3 Cirebon, Pangkalan TNI Angkatan Laut 3 di Cirebon. Pada waktu itu akan diadakan yang namanya Kongres Linggarjati. Oh ya. Di Linggarjati. Ya. Jadi pada waktu itu maka daerah perairan di Cirebon itu kan harus diamankan. Inilah yang namanya kapal ini setelah diubah menjadi kapal perang. Kemudian dia diperintahkan untuk mengadakan patroli pantai bersama 4 kapal. 4 kapal pengawas pantai. 4 kapal pengawas pantai ini mendampingi si KRI Gajah Mada tadi. Tapi di seberang pesisir pantai Cirebon itu ada 2 kapal Belanda Pak, yang sudah melemparkan sautnya di sana. Berarti kan dia mengintai. Dia sudah mengintai tentang perairan di situ. Setelah Batavia itu Pak dikuasai oleh Belanda, dan kemudian ibu kota negara sudah berpindah ke Yogyakarta karena situasi di Jakarta pada waktu itu tidak aman. Jadi Presiden Soekarno dan para kabinet memutuskan untuk berpindah ke Yogyakarta menjadi ibu kota negara. Ketika Jakarta sudah ditinggalkan, kemudian Belanda berpikir dong, ini dia harus mengejar juga sampai ke Jogja. Tapi untuk ke Jogja, dia harus melewati dulu yang dikatakan Cirebon tadi. Nah itulah makanya dikirim 2 kapal tadi untuk mengintai di situ. Nah pada waktu itu akhirnya pada tanggal 5 itu terjadilah pertempuran di situ. Karena apa? Tanggal 5 Januari 1947 terjadi pertempuran di pantai itu. Terjadinya pertempuran kenapa? Ini kapal Belanda ini memperingatkan kepada tentara kita, kapal kita KRI Gajah Mada ditembak ini Pak. Nah, kata Letu sama Dikun yang mengomandanin kapal KRI Gajah Mada tadi, loh ini kan perairan saya, kenapa mereka nembakin kita? Lalu Letu sama Dikun merintahkan 4 kapal patroli pantai, kalian kembali, biar saya yang datang ke sana. Akhirnya dengan gagah berani nih KRI Gajah Mada tadi langsung menyongsong 2 kapal Belanda. Yang satu sudah menghilang Pak, cuma tinggal 1 JT-17 tadi. Jadi ini berhadapan 2 kapal perang Belanda dengan peralatannya yang lengkap, KRI Gajah Mada dengan peralatannya yang sederhana. Bekas kapal dagang lagi ya. Nah, bekas kapal dagang yang sudah dirombak Pak, sudah dirombak dari kapal perang. Lalu di situ kata Letu sama Dikun, ketika layar telah berkembang, berpantang untuk surut, maka mari kita songsong itu kapal Belanda tadi. Disongsong lah Pak. Ya secara otomatis kita kalah dengan persenjataan. Mereka melemparin mortir segala macam, akhirnya jatuh di buritan kapal. Tapi yang hebatnya KRI Gajah Mada itu ketika dia tenggelam, itu mitraillonnya masih naik ke atas.
Oh, moncong mineraliumnya ini masih berada di atas kapal, kayak gitu. Jadi di si kapal tenggelam, moncongnya masih di atas ini. Iya. Ini moncongnya masih memuntahkan tadi, peluru-peluru tadi itu kemana-mana. Nah, di sini itu yang namanya anggota pasukan dari ALRI tadi itu terapung-apung kan di pantai, dari kapal pengawas pantai melihat adanya itu, kemudian kapal Palang Merah turun ke situ. Jika kapal Palang Merah turun, ini orang-orang yang berada mengapung itu 24 orang sudah diambil sama kapal JT-17 tadi. Oleh kapal Belanda. Oleh kapal Belanda sudah diambil oleh kapal Belanda. Begitu ya. Kemudian dari Palang Merah kita minta supaya mereka dikembalikan. Nah, di dalam kapal Palang Merah kita ini tidak hanya terdiri dari orang TNI Angkatan Darat dan TNI AL, di situ juga ada para tentara pelajar. Ada para tentara pelajar yang berada di situ juga. Nah, si tentara pelajar inilah sampai naik ke pesawat ke kapal JT-17 tadi untuk meminta itu tadi, tawanan tadi. Tetapi tidak diberikan sama sekali karena ini sudah menjadi tawanan perang. Kemudian pada tanggal 6 Januari 1947 diketemukanlah jenazah Letu sama Dikun tadi. Yang komandan kapalnya. Ya, komandan kapalnya oleh yang namanya perahu nelayan di situ. Kemudian perahu nelayannya itu membawa si jenazah tadi lewat Sukalila. Sukalila tahu kan, pasar pagi, kemudian ada jalan ke sana itu Sukalila. Terus kemudian dibawa jenazahnya, di tangannya tinggal satu. Nah, ini seru-serunya banget itu pertempuran laut. Nah, pertempuran laut ini banyak orang yang tidak tahu bahwa terjadinya itu adalah early warning system ya. Bahasa tentaranya benar nggak Mas Randy? Mungkin saya salah ya. Early warning system, peringatan awal bahwa pantai di Cirebon itu nanti akan terjadi penyerangan. Nah, ternyata benar. Pada tanggal 20 Juli 1947, Jenderal Spoor itu memerintahkan kepada Kolonel Blanken supaya menyerang Cirebon. Tetapi blitzkrieg ya Pak ya? Iya. Nah, blitzkriegnya itu apa? Mendadak ya? Mendadak. Dari darat, laut, udara. Jadi Cirebon itu dicepit sedemikian rupa. Itu adalah perjalanan menuju pada kelas pertama. Kelas pertama itu Cirebon diserang 22 Juli 1947. Dalam keadaan kota Cirebon itu TNI-nya juga tidak siap, sedang berada di luar daerah, tentara pelajarnya juga sedang mengawal perbekalan Mas ke daerah-daerah yang lain. Hanya ada beberapa orang yang berada di mes tentara pelajar itu. Jadi serangan itu dari 3 titik. Di sini yang seru Pak Saleh Basara itu pada waktu itu mau menuju ke Cirebon sama Jaini kan Mas waktu itu. Terus lihat apa Mas coba waktu itu di Kalijati? Pesawat Belanda terbang siap untuk mengebom, menembaki pasukan Indonesia. Iya. Saat itu ya mungkin beliau awas. Marah, Pak Saleh Basara marah. Awas berarti aku akan terbang seperti itu. Jadi dia karena itu punya tekad untuk menjadi pasukan ya. Dan alhamdulillah pada akhirnya entah ya namanya juga nasib ya. Iya. Terbawa kok betul-betul terjadi. Iya. Bahkan alhamdulillah juga menjadi orang nomor 1 di Kaisar pada saat ini yang menarik ya Mbak Ibu ya. Dari keterangan Pak Ibu barusan itu saya lihat Cirebon kok begitu penting di mata Belanda pada saat itu. Ngerti ya? Karena artinya diserang dari 3 arah kan, laut, udara, darat. Nah, kira-kira apa sebetulnya membuat, apakah kalau ada hubungan dengan perjanjian Linggarjati atau apa? Ini kenapa begitu pentingnya Cirebon diserang? Sesungguhnya negeri Belanda itu duitnya udah tipis Pak, udah cekak. Duitnya udah cekak karena apa? Perang VOC. Perang VOC kan sudah biar rupa lama, menguras keuangan. VOC-nya akhirnya bangkrut. Nah setelah VOC bangkrut, kemudian berpikir
ini ada yang namanya sekutu. Akhirnya kalian membonceng di situ. Ya, betul. Untuk menguasai. Lalu kenapa Cirebon? Cirebon kaya loh. Ini mau Cirebon ini harus tahu Cirebon kaya. Punya pabrik yang namanya gula. Ya, pabrik gula itu di daerah Lemah Abang itu, Sindang Laut, pabrik gula Sindang Laut. Kemudian pabrik gula Karangsuwung. Perkebunan tebunya sangat luas, perkebunan tembakonya ada, perkebunan tehnya juga ada. Gitu. Dan jangan lupa Cirebon itu pusat perikanan untuk para nelayan. Ikannya luar biasa itu Cirebon. Jadi dari Cirebon itu mereka melihat adanya pundi-pundi uang untuk negaranya, benar nggak? Ya kan? Untuk pundi-pundi uang. Itulah makanya Pak Saleh Basara itu waktu itu usianya sekitar 16 atau 17 tahun ya Mas. Itu beliau itu dari Manonjaya. Kan Pak Saleh Basara lahirnya di Manonjaya, keluarganya di Manonjaya. Padahal Pak Saleh Basara itu kan ini dua-duanya ini putranya orang Ningrat, ini Ningratnya Banten, ini Ningratnya dari Manonjaya. Tapi kedua-dua bapaknya berperang, ini entel, bapaknya entel, ini Pak Saleh Basara begitu melihat temennya itu pada waktu di Kalijati melihat gini, waduh itu pesawat itu muaranya luar biasa, nunjuk-nunjuk gitu, sampai dipeluklah Pak Saleh Basara, jatuh ke parit, mukanya sampai belepotan, sampai dibilangin, leh takut ketahuan ya, mukamu kok gitu, katanya Pak Saleh Basara bilang gini, emang kenapa? Lah kamu kayak hantu di siang bos, yang meluk itu Jaini. Karena dia jatuh terserembab di parit, mukanya kan belepotan hitam semua, saking marahnya sama pesawat Belanda tadi. Nah jadi tadi kembali lagi kepada kenapa itu Cirebon itu kaya sekali. Cuman masalahnya ini adalah untuk perjalanan menuju ke Jogja, Jogja tadi itu harus melalui Cirebon. Bandung kan sudah jadi lautan api. Oh ini itu barangkali ya. Long March Siliwangi itu ya? Oh, Long March Siliwangi nanti Pak. Oh nanti. Setelah itu ya? Ini kelas pertama dulu Pak. Kelas pertama. Kelas pertama. Ini Cirebon itu bagaimana orang mati-matian mempertahankan. Karena dari 3 titik Pak. Masuk dari arah Indramayu. Kemudian masuk dari arah Sumedang menuju ke pelabuhan. Kemudian pesawat terbangnya ngebom. Terus kemudian ditambah lagi ada kapal Belanda yang berderet di pesisir pantai Cirebon. Nah, di pesisir pantai Cirebon itu hanya dijaga oleh 100 orang TNI AL dan TNI AD. 100 orang cuma 100 orang TNI AL, TNI AD itu di bawah pimpinan Letkol Simanjuntak dari TNI AL pada waktu itu. Kemudian yang satunya Letu Suparman dari TNI AD. Jadi kondisi yang begitu nggak mungkin dipertahankan kan? Persenjataannya pun juga nggak punya apa-apa. Apalah senjatanya, senjata bekas-bekas dari zaman dulu yang main di kokang segala macam kayak gitu. Tinggalkan Suparman sama Letu Letu Suparman sama Simanjuntak tadi pergi meninggalkan situ. 100 orang TNI Angkatan Laut itu sampai udah mengangkat tangan gini, tetap ditembak, diberondong mati semua. Jadi istilahnya nggak ada kata saya sudah menyerah, sudah pakai bendera putih mereka, si TNI AL ini tetap diberondong 100 orang itu mati. Ini kesaksian asli loh Pak. Seorang Markonis namanya Maming yang selamat di peristiwa itu, dia bukannya masuk ke Cirebon, tapi dia dengan berjalan kaki lari ke ibu kota negara. Jadi kesaksian Maming itu Pak, kesaksiannya adanya dari Yogyakarta sana, yang ditulis oleh para tentara pelajar ini. Itu berarti pembantaian ya kan? Nah, itu dia Pak. Tapi hebatnya kita, pejuang kita Pak, jangan dikira itu yang di sana pantai bertempur sendiri. Kemudian ini ada kapal, ada apa itu namanya tentara infanteri yang bawa tank berlapis baja masuk ke pelabuhan. Masuk ke pelabuhan, dia pikir udah aman lah, bisa relax gitu ya. Keluar dari situ, lagi menghirup udara segar dan sebagainya. Tahu-tahu ditembak, gitu. Sniper Pak.
snipernya itu duduk di atas pohon. Tapi karena kalau rimbun kayak gitu, siapa yang tahu kalau ada orang? Hari udah gelap malam, jadi kena berdarah-darah, dilarikan ke rumah sakit Kosambi. Si sniper ini nggak turun-turun. Ya bagaimana mau turun, dibawa tentara semua. Kan Belanda nggak ngira kalau Indonesia itu punya sniper. Ternyata hebat. Indonesia itu punya sniper. Di zaman itu ya. Di zaman itu. Terus sudah begitu, dia nggak turun setelah semua sepi. Malam hari dia baru turun. Tapi ditanya siapa dia, nggak ada yang tahu. Tetapi catatannya tertulis. Itu yang membuat Belanda itu gentar. Belum lagi Pak, itu yang namanya di pinggiran stasiun kereta api di Gunung Jati, mayat itu bertumpuk-tumpuk karena akibat serangan udara tadi. Ya, terus itu mayat begitu banyaknya mau diapain? Sutadi Sukarya, tentara pelajar itu Pak, itu ratusan mayat. Dia ambil yang namanya tangga bambu di kampung bersama orang kampung, ngangkutin mayat yang sudah 3 hari membusuk. Kan tangga bambu itu seperti ini, silang-silang peser kereta dulu kan. Terus itu dikumpulkan di tepi jembatan Gunung Sari. Makanya di jalan Gunung Sari di Cirebon itu ada namanya Jalan Tentara Pelajar. Oh iya. Nah, ketika membawa mayat-mayat itu semua, Pak Sutadi dengan teman-temannya, termasuk bapaknya dia juga ikutan Pak Sutadi, ikut menguburkan mayat dan sebagainya itu. Nah di situ itu ada temannya, sahabatnya namanya Harjono, itu tersangkut di jembatan. Betapa perasaan dia masih Pak Sutadi masih umur 16-an tahun juga. Ini yang ada di jembatan Gunung Sari. Belum sekarang yang masuk dari Bongas. Ada kan itu menara air Mas Lendi. Dahulu ya. Nah di situ anak TP menyongsong, dikiranya itu tentara yang datang. Ternyata pasukan infanterinya Belanda. Jadi berondong, matilah dia tentara pelajar yang di situ. Yang satu masuk dari arah Sumedang, yang satu masuk dari arah Bongas, yang satu lagi masuk dari arah Indramayu. Nah kemudian bagaimana kondisi kota pada waktu itu? Ditembakin juga dari arah laut segala macam itu. Keraton ada 3 di sana. Itu nggak apa-apa. Heran kan? Itu karena ada perintah dari Jenderal Spoor tadi dan pemimpin penyerangannya kan Kolonel Blanken. Nah, Kolonel Blanken itu memerintahkan kepada Brigade 5W yang masuk dari arah Plumbon, kota keraton terutama jangan diapa-apa. Apa maksudnya? Ya tadi politik apa? DPDSM perang. Jadi dia merangkul keraton karena negeri Belanda dan negara kerajaan. Jadi masyarakatnya dihancurkan semua supaya mereka bisa menguasai pabrik-pabrik dan sebagainya, semuanya merupakan pundi-pundi emas buat mereka. Tapi jangan lupa, Cirebon tidak pernah jatuh ke tangan Belanda. Karena apa? Umar Wirahadikusuma, dia adalah pemimpin gerilya di daerah Sagarahiang, menetapkan adanya blokade ekonomi. Udah pernah dengar blokade ekonomi di Cirebon? Belum. Nah, kan? Umar Wirahadikusuma kan yang terakhir jadi Wapres. Nah, Pak Umar Wirahadikusuma itu kan terakhir jadi Wapres. Tapi beliau itulah yang menjadi komandannya dari para TP ini. Para TP ini sebagian ada di dalam kota, dia berjuang di bawah tanah, termasuk bapaknya dia, Pak Rukyat Rahmat itu berjuang di dalam kota dengan Pak Mukmin Kamaludin, dengan Pak Harjo Ismail, Ibu Nani Ganda Subrata. Itu pemimpin-pemimpinnya, termasuk Ibu Sabariah itu tadi, gitu. Laswi, Herawati dia itu bloknya ada di Indramayu, dengan Dokter Sulianti. Sekarang ada rumah sakit Sulianti Saroso, itu Dokter Sulianti itu bloknya di Indramayu tadi. Karena masuknya tentara dari
Belanda dan Jakarta tadi, mereka para tentara kita sembunyi di rumah sakit. Nah di rumah sakit itulah yang menghadapi para tentara Belanda tadi, Ibu Herawati sama Dr. Suryanti, yang mengatakan ini semua pasien. Tapi sesungguhnya itu adalah tentara yang ada di situ. Ini yang menarik juga saya dengar dari Pak Ibu barusan. Tentara pelajar kita zaman itu kan umurnya 16 tahun, 17 tahun. 16 tahun masih ada loh yang 15 tahun. Saya nggak kebayang itu kan seumur SMA sekarang ya kan. Bahkan SMP. Baru lulus SMP. Iya, lulus SMP. Baru lulus SMP. Dan kita sudah punya tentara pelajar. Ini apa di negara lain ada nggak ya tentara pelajar? Saya jadi berpikir. Kalau cerita tentang negara lain, Indonesia itu mempunyai tentara pelajar itu hanya adalah satu-satunya pasukan elitnya yang ada di Indonesia. Ayah itu sekolah di Cirebon, itu bapak tuh sekolah. Iya. Kalau pulang ke Manonjaya itu ke rumah orang tuanya. Ya. Kalau pulang sekolah selevel SMA gitu. SMP, SMA di Cirebon kan. Makanya dia dekat sama orang-orang Cirebon ini. Iya. Ya, dari Pak Sutadi Sukarya, semua. Ustaz Kusuma Atmaja, Jadi satu geng. Anyhow, jadi kalau dia pulang ke Manonjaya, dia tuh liburan, sebetulnya biasanya liburan tuh perang. Iya. Dia pulang ke rumah itu lewat belakang, ke kanannya kan luas, cangkul tanah, masukin senjata ke plastik, kubur. Dia masuk ke rumah. Ya. Terus mau begitu ada panggilan, oh di sana nyerang. Gali, perang, balik lagi. Atau mau sekolah nih, saya mau ke Cirebon mau sekolah, masukin plastik, masukin ke tanah, dikubur, udah dia ke Cirebon deh. Ada tempatnya itulah. Itu cerita bapak sendiri bahwa dia nyimpen senjatanya seperti itu. Iya. Jadi ya, kalau kita pikir ya, anak-anak pada waktu itu kan akibat dari adanya blokade ekonomi tadi itu yang dikatakan uang ori. Uang ori diterbitkan di daerah Banten. Kemudian uang itu diadakannya untuk sebagai alat tukar di dalam daerah gerilya. Kenapa saya katakan Cirebon tidak jatuh pada Belanda pada waktu itu? Ada pemerintahan darurat militer yang di bawah pimpinan Umar Wira Hadi Kusuma, kemudian darurat sipil di bawah pimpinan Makmun Sumadi Praja. Jadi dari Pak Makmun Sumadi Praja waktu itu sekeluarganya sudah pindah. Ini kan ada ketemu putranya Pak Makmun kan, Pak Bagus. Nah, Pak Makmun itu pada waktu tidak mau bekerja dengan Belanda. Kenapa tidak mau bekerja dengan Belanda? Karena apa? Hak-haknya dia dibatasin. Nah, langsung dia pergi ke daerah Sukasari. Rezeki masa satu apa berapa? Nah, jadi itulah Pak keluarganya pindah ke daerah Sukasari, mendirikan pemerintahan darurat sipil di sana. Darurat militer ada, darurat sipil ada, kemudian uang yang berlaku di sana adalah uang ori. Nah, kemudian otomatis uang Belanda kan Holden kan tidak bisa masuk ke pedalaman karena alat tukarnya kan sudah ini semua. Begitupun juga yang di dalam kota termasuk Pak Rukyat Rahmat, Pak Mukmin Kamaludin dan sebagainya. Dia kalau belanja di antara mereka memakai uang ori, nggak memakai uang Belanda. Ini yang membuat Belanda itu akhirnya melakukan perundingan yang dikatakan akhirnya keputusan hijrah itu tadi, perundingan Renville. Iya, gagalnya perundingan Renville itu tadi karena adanya gerobotan dari kantong-kantong gerilya tadi. Kantong-kantong gerilya itu. Jadi Gulden ini kayak di itu ya, uang Belanda ini kayak di boykot gitu ya, oleh rakyat kita di Cirebon ya. Tapi dalam hal ini juga ada yang lebih tragis lagi. Pak Sutadi Sukarya itu, dia itu melakukan dengan Pak Hamid Atamimi. Hamid Atamimi itu adalah guru besar daripada Profesor Dr. Maria, yang hakim agung di Mahkamah Agung. Itu hebat-hebatnya itu. Belum lagi yang terkenal lagi namanya Subagja Prawata, Pak Bagja. Itu dulu Sesan Bagja itu. Itu dia daerah perjuangannya ada di sana Pak, di daerah Cigugur.
Jangan tanya itu pos Belanda kalau sore itu isinya 6 orang, besok pagi tinggal 1 orang. 5 orang mati sudah tertancap sama pelatih. Dan itu pekerjaannya Subagja, Pak Baksesan Bagja tadi. Dan kemudian dia kodenya pakai apa? Suara burung beok, burung hantu. Nah makanya TP di Cirebon itu gambar, TP itu gambarnya burung beok itu tadi, burung hantu itu, karena dia menirukan suara burung, suara harimau dan sebagainya. Untuk kode ya? Untuk kode. Ya. Wah ini menarik sebetulnya. Kalau difilmkan pasti ini menarik. Itulah Pak. Ini cerita mengenai Cirebon ini nggak kalah dengan Surabaya. Ya. Sayangnya tidak tersosialisasi barangkali atau tidak ada yang membawa, mengemukakan. Ya mudah-mudahan dengan buku ini bisa menjadikan mengemukakan bagaimana Cirebon betul. Lebih hebatnya lagi, ya insya Allah kalau ada yang berani memfilmkan bisa lebih hidup, lebih dikenal, lebih diketahui oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Saya kira memang harus dimulai itu dengan saya kira mungkin apalagi sekarang soal KRI Gajah Mada itu kan Panglima TNI sekarang kan kebetulan dari Angkatan Laut Pak Indo kan. Barangkali beliau juga mungkin mau mensupport ya kan, insya Allah. Nah di samping itu juga kami punya sahabat, maka kami bisa mendapatkan data yang banyak tentang Angkatan Laut itu dari Laksamana Madya Untung Suropati, Pak. Laksamana Madya Untung Suropati itu dulu salah satu pengajar juga di Lemhanas. Masih ada? Oh masih Pak. Masih ya? Masih. Alhamdulillah. Jadi dia yang mendorong kami untuk lebih mengangkat kembali yang namanya peristiwa tenggelamnya KRI Gajah Mada tadi. Karena itu peristiwa semua terjadi di Cirebon. Gitu. Dan juga bagaimana peranan Lanut Kalijati dan sebagainya di situ. Bagaimana peranan dari TNI Angkatan Darat. Alhamdulillah, barangkali ini kita sudah sampai pada ujung wawancara kita. Tapi ini jelas sesuatu yang harus kita sosialisasikan ya. Dan juga untuk merangsang pejuang-pejuang daerah lain juga untuk bercerita seperti ini ya kan, supaya generasi muda sekarang tahu bahwa terbentuknya dulu kan negara Indonesia ini nggak ada Mbak ya, kan tidak ada Indonesia, ya kan, nah kerajaan-kerajaan itu kan, nah terbentuk Indonesia ini kan bukan tanpa keringat, bukan tanpa darah, ya kan, ya ini perlu diketahui. Sekarang Pak yang bayarin kabinet siapa waktu itu? Duitnya raja-raja itu kan Pak. Nah makanya kata Sri Sultan Hamengkubuwono mengatakan Belanda gegabah banget mengatakan bahwa Indonesia tidak ada. Masih ada. Nah itulah yang Sri Sultan mengatakan menggaji presiden dan sebagainya itu dari hartanya kerajaan-kerajaan Pak. Jadi Indonesia itu nggak miskin loh Pak. Oh iya. Siapa bilang? Saya malah dapat informasi bahwa kekayaan dunia ini berasal dari Indonesia. Terima kasih banyak ini Pak Randy ya, Ibu Sri Pak Roni ya, bahwa kami diberi kesempatan untuk istilahnya mewawancarai Bapak bertiga dan Ibu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu awal dari kebangkitan sejarah kita kembali. Amin. Ya kan, kebangkitan sejarah kita yang begitu berani, ya kan, sehingga terbentuknya Republik Indonesia ini, dan sekarang mungkin hampir dilupakan. Ya kita berdoa supaya podcast kita ini, hasil wawancara ini bisa tersosialisasi dengan baik ya ke masyarakat Indonesia yang kaya raya, sementara kita masyarakat yang dulu berjuang dengan darah masih menyedihkan kehidupan. Terima kasih banyak dan begitulah pemirsa sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.